Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sedang mengikuti PPG. Kali ini saya akan membagikan tugas refleksi pembelajaran modul pedagogik. Ini saya berikan contoh untuk PPG PAI. Di dalam modul pedagogik ada 8 topik, sama seperti dengan modul profesional. Untuk membuat tugas refleksi, kita harus memilih satu topik ya. Ini saya buatkan sesuai dengan perintah yang di LMS Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar halaman depannya, nama, akun, LPTK. Ini tugas refleksinya. Dari modul yang Anda pelajari, silakan satu pilih materi yang menarik. Ada 8 topik, Bapak Ibu pilih satu dan deskripsikan materi tersebut. Kemudian 2, lakukan analisis implementasi penerapan materi tersebut. Yang ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung dan bertentangan atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah lesson learn yang didapatkan. 5. Buatkan rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya contohkan untuk PPG PAI itu yang topik pertama adalah modul PBL dan PJBL. Dalam mapel yang lain itu PBL sendiri, PJBL sendiri, dipisah-pisah Bapak Ibu ya, tapi insya Allah dalam 8 topik itu hampir sama semua materinya Bapak Ibu ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini saya pilih topik 1, pendekatan pembelajaran berbasis masalah proyek PBL dan PJBL. Nah, ini kita deskripsikan, silakan dilihat di modul Bapak Ibu atau cari di internet boleh. Kita deskripsikan secara singkat, ini yang PJBL. Bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, lakukan analisis penerapan materi tersebut. Nah, ini penerapannya di sini saya penerapan pendekatan pembelajaran PJBL yang saya. Nah, di sini saya pilih satu Bapak Ibu ya. Saya pilih PJBL. Yaitu saya membuat kartu hijaiyah. Penerapan pendekatan pembelajaran PJBL yang pernah saya terapkan dalam pembelajaran yaitu membuat modul ajar PJBL. Mohon maaf ini salah penulisan Bapak Ibu, dan melaksanakan atau menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Modul ajar berbasis PJBL yang telah saya buat yaitu, nah ini contohnya. Ini boleh Bapak Ibu kopikan modul yang pernah Bapak Ibu buat, kan ini penerapan ya Bapak Ibu apa yang sudah diterapkan. Di sini saya berikan contoh modul ajarnya. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini modul ajar. Nah, di sini bedanya di mana? Bedanya adalah di kegiatan pembelajaran. Sintaknya kita menggunakan sintak PJBL ya, Bapak Ibu. Sintak yang pertama itu menentukan ini di sini saya bisa contohkan. Nah, di sini materi yang saya ambil adalah SD kelas 1 ganjil, yaitu aku cinta Al-Qur'an, aku tahu huruf hijaiyah. Di sini bisa dibaca kompetensi awal, profil, sarana, target, model, komponen inti, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Peserta didik mampu menuliskan. Nah, menuliskan ini peserta didik kita arahkan untuk membuat proyek kartu hijaiyah. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantiknya saya menggunakan apa perbedaan tulisan huruf hijaiyah dan huruf Latin yang ada di buku pelajaran dan di Al-Qur'an, yaitu menggunakan Iqra 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya. Ini sebenarnya kalau kita mau dituliskan saintifiknya bisa, keterampilan abad 21-nya bisa ya Bapak Ibu, yang lebih lengkap boleh ya, begini saja pun boleh. Kemudian di sini sintaknya, tahap penentuan pertanyaan mendasar mengumpulkan informasi. Ini kegiatan guru dan siswa, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Pertama, guru membuka pegangan buku siswa dan buku Iqra. Guru memberikan pertanyaan pemantik, ayo coba perhatikan apa perbedaan tulisan di buku cetak kalian dan di buku Iqra ini. Kemudian peserta didik mengamati tulisan, bentuk huruf ya, ini ditambahkan nanti bentuk huruf, tulisan di buku cetak dan di buku Iqra. Peserta didik dipandu untuk mencari tahu nama huruf di buku cetak dan di buku Iqra 1. Peserta didik berdiskusi dan bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang perbedaan huruf di buku cetak dan buku Iqra. Selanjutnya, guru menampilkan video lagu ini Bapak Ibu ya, lagu huruf hijaiyah. Nah, kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama huruf dalam
buku Iqra yaitu huruf hijaiyah. Kemudian ada tahap mendesain perencanaan produk. Di sini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap peserta didik itu satu kelompok terdiri dari 3 orang atau 3 siswa dan menerima LKPD, kertas gambar dan origami yang diberikan guru. Peserta didik mengamati video pembuatan karya sederhana huruf hijaiyah yang ditampilkan guru depan kelas. Singkat saja berapa menit begitu Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat 3 huruf hijaiyah per kelompok, 1 siswa 1 huruf. Jadi satu kelompok itu membuat semuanya. Itulah tadi nanti akan menjadi nilai kolaborasi ya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik dan kelompoknya memeriksa alat tulis untuk membuat huruf hijaiyah pada kertas yang diberikan guru. Kemudian tahap menyusun jadwal. Peserta didik dibimbing guru untuk membuat kesepakatan waktu yang untuk menyelesaikan karya sederhana, yaitu membuat 3 huruf hijaiyah sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh guru untuk masing-masing kelompok. Kemudian tahap monitoringnya, keaktifan peserta didik dan perkembangan proyek. Peserta didik diminta teliti dan rapi dalam menulis huruf hijaiyah. Setelah 20 menit, peserta didik diminta melaporkan perkembangan proyek. Sudah sampai mana, apa sudah diwarnai atau belum, apa sudah ditempel di kertas origami, begitu ya Bapak Ibu ya. Guru memonitoring kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek karya sederhana kartu hijaiyah. Tahap penguji hasil, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek karya sederhana. Anak-anak ini tadi pada satu kelompok tadi suruh maju, suruh nampilin aja huruf ba, huruf ta, dan yang lain-lain. Kemudian peserta didik dari kelompok lain dan guru memberikan umpan balik, yaitu bagus atau tidaknya karya temannya ya, dan memberikan tepuk tangan. Tahap evaluasi pengalaman, yaitu peserta didik bersama kelompoknya diminta untuk menyampaikan refleksi atau perasaan setelah membuat kartu hijaiyah ditulis di kertas not, begitu Bapak Ibu. Nah ini saja perbedaannya Bapak Ibu ya, yaitu di kegiatan inti sesuai sintak PJBL. Ini kegiatan penutup, ini modul ajar lengkap Bapak Ibu ya. Jika tidak lengkap seperti ini boleh ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jika tidak lengkap seperti apa? Nah bentar. Jadi yang Bapak Ibu tampilkan pada saat analisis, yang pertanyaan kedua, Bapak Ibu buat seperti ini saja. Modul ajar baik kelas 1, jenjang, tujuan pembelajaran, dan langkahnya saja. Jadi terserah Bapak Ibu mau yang mana, mau yang versi 1 atau versi 2. Ya Bapak Ibu, ini yang saya tampilkan hanya sintaknya saja di kegiatan inti. Kemudian ada analisis penerapannya. Tadi sudah kita implementasikan, kemudian kita analisis. Penerapan pembelajaran berbasis proyek PJBL merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan berbagai keterampilan siswa, termasuk berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. PJBL mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proyek-proyek yang kompleks dan autentik, sehingga mereka dapat belajar dan lebih mendalam dan aplikatif. Setelah kita terapkan, kita analisis. Pertama, ternyata ada peningkatan keterampilan berpikir kritis, ya Bapak Ibu, yaitu siswa menganalisis masalah tadi itu huruf apa ya di buku cetak dan di buku Iqra. Mencari solusi, kemudian mereka bertanggung jawab, membuat keputusan setelah disetelkan video tadi, oh ternyata itu adalah huruf hijaiyah, itu adalah proses mencari informasi. Pengembangan kreativitas, setiap siswa tadi menggambar ya Bapak Ibu. Ini kelas 1 SD, jadi gambarnya akan bermacam-macam, ada yang rapi, ada yang tidak, itu kreativitas. Kemudian penguatan keterampilan kolaborasi, tadi dia akan bekerja kelompok dengan temannya untuk menggambar dan membuat huruf hijaiyah. Kemudian pembelajaran aktif dan aplikatif. Anak-anak ini tadi aktif dalam pembelajaran dan misalnya melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian aplikatif dapat memahami pelajaran ini lebih mendalam karena dapat diterapkan yaitu dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu belajar Iqra. Peningkatan motivasi, pembelajaran ini lebih menarik karena anak lebih aktif, tidak mendengarkan guru saja dan relevan dengan kehidupan nyatanya, sehingga dapat meningkatkan motivasi pembelajaran. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu tips penerapan PJBL. Di sini kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas Bapak Ibu ya, dan terukur, memilih proyek yang relevan dan menarik. Jadi setiap materi itu belum tentu semua bisa di PJBL kan Bapak Ibu ya. Menerapkan, memilih kebebasan dan pendampingan, menilai proses produk, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Simpulannya, penerapan PJBL pendekatan yang menjanjikan dan meningkatkan berbagai keterampilan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan nyata. Dengan perencanaan yang matang dan didukung yang tepat, PJBL dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian
Kemudian pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung dan atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, setelah melakukan penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PJBL dalam kelas, pendidik mendapatkan pengalaman yang beragam. Pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Ini pengalaman yang mendukung Bapak Ibu ya. Peserta didik menunjukkan keterampilan berpikir kritis dengan menjawab perbedaan huruf Latin dan huruf hijaiyah. Nah, ini gambarnya saya ambil dari internet nih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu beri gambar ataupun tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau masih punya silakan. Saat Bapak Ibu pernah mengajar dengan model apa, materi apa, pernah dipoto, masih ada, silakan ditempelkan. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap aktif dan pembelajaran. Ini hanya sekedar contoh gambarnya. Peserta didik menunjukkan sikap kreatif dan pembelajaran. Ini gambarnya. Peserta didik menunjukkan sikap kolaboratif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian peserta didik menunjukkan sikap berani tampil di depan kelas. Nah, kemudian ada pengalaman bertentang, yaitu peserta didik masih ada yang belum aktif, ada yang tidak mau presentasi. Ini uraian tantangan Bapak Ibu, bisa dibaca tantangannya, yaitu pendidik masih kesulitan memilih materi yang sesuai, belum optimal melaksanakan setiap sintak, kemudian mengalami kesulitan membimbing peserta didik untuk disiplin dalam membuat karya, belum optimal memanajemen waktu pembelajaran. Hikmahnya yaitu pendidik merasa senang karena peserta didik sudah mulai menunjukkan keaktifannya, yaitu 85% ya Bapak Ibu, kita kira-kira saja. Kemudian pendidik merasa senang karena 90% peserta didik menunjukkan peningkatan motivasi, kemudian menunjukkan sikap kolaborasi, kemudian senang membuat proyek kartu hijaiyah. Nah, ini rencana kedepannya saya akan menerapkan membuat perencanaan pendekatan PJBL sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Sekian Bapak Ibu, jika ada salahnya mohon maaf. Ini sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak Ibu ingin download, silahkan klik di link deskripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.